Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah internet dan pengertian internet. Jadi pada pertemuan awal di semester 2 ini, kita akan lebih banyak membahas tentang teori, mulai dari internet, jaringan internet, dan apa yang berhubungan dengan koneksi internet. Untuk itu, lanjut kalian simak materi PowerPoint berikutnya. Sejarah dan pengertian internet. Sejarah internet. Internet itu mulai ada kurang lebih pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu yang disebut dengan ARPA atau biasa dikenal dengan sebutan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, memutuskan untuk mengadakan sebuah riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan. ARPANET dibagi menjadi dua. Pertamanya itu ARPANET baru yang berukuran kecil yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan non-militer karena kan risetnya ini untuk pertahanan dalam Departemen Pertahanan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan MILNET yang digunakan untuk kepentingan militer saja. Jadi kegabungan antara ARPANET dan MILNET disebut dengan DARPA Internet yang kemudian disederhanakan yang biasa kita kenal dengan internet. Jadi kita pahami sejarahnya dulu dan kemudian kita pahami apa itu internet yang biasa kita gunakan. Internet suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Kita pahami lagi. Internet, Interconnected Network, adalah sebuah jaringan komunikasi global yang menyeluruh atau terbuka yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran komputer. Karena yang kita bahas itu tentang komputer. Oke, agar kalian lebih paham, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Contohnya, ada beberapa komputer yang akan dihubungkan menjadi satu atau saling terkoneksi dengan internet. Sebelum terkoneksi dengan internet, harus melalui yang namanya penyedia jasa internet atau Internet Service Provider. Maka akan langsung terhubung ke internet yang akan dihubungkan secara menyeluruh atau global. Jadi melalui ISP dulu baru akan terkoneksi ke internet. Jadi internet yang digunakan itu yang berhubungan untuk menghubungkan beberapa komputer. Contohnya dalam satu ruangan ada yang disebut lab komputer. Internet antar komputer satu dan komputer lainnya terhubung dalam suatu jaringan. Bahkan di luaran sana sekarang dengan adanya internet banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Lanjut ke dalam peranan pentingnya, nanti kita akan bahas contoh dalam dampak-dampak positif atau negatif penggunaan internet. Dua peranan penting internet sebagai sumber informasi. Internet bisa menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Saat orang mencari informasi di internet dengan penggunaan mesin pencari seperti Google dan Yahoo atau Bing dan sebagainya, itu sebuah mesin pencari. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang didapat. Karena banyaknya juga orang yang memberikan informasi atau yang mengupload sebuah informasi yang terkumpul yang direkam di dalam mesin pencari atau yang biasa kita kenal Google. Semua media atau media informasi itu bisa kita dapatkan secara online dengan adanya internet. Kemudian
Internet pun sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer dengan komputer lain tanpa dibatasi. Dengan adanya internet, jaringan internet atau jaringan komputer, kita bisa mengambil data dari satu data ke data komputer, dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi internet, dengan adanya internet sebagai sarana pertukaran informasi juga dalam penggunaan sebuah komputer. Nah, sekarang kita masuk ke dampak positif internet. Internet itu sebagai sarana informasi, seperti yang tadi sebelumnya kita bahas, sarana informasi. Berarti informasi itu bisa kita dapatkan dengan adanya penggunaan internet. Bisa mencari informasi dengan berbagai aplikasi di dunia maya ini, di internet ini, seperti penggunaan Google, seperti informasi yang kita dapatkan di beberapa sosial media. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan dengan adanya internet ini. Kemudian yang paling sering kita gunakan itu dalam sarana pendidikan. Dalam sarana pendidikan, internet itu sudah banyak berkembang. Contohnya, kita tidak bisa mengira dengan kondisi kita belajar secara jarak jauh, secara online. Tapi dengan adanya internet yang pada tahun 1969 itu dibuat sampai saat ini semakin berkembang, dalam sarana pendidikan itu kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran seperti yang Google punya. Google banyak tools yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, tapi hanya bisa diakses dengan penggunaan internet itu sendiri yang menghubungkan. Kemudian ada sarana kegiatan bisnis. Banyak sekali sekarang jual beli online. Banyak sekali e-commerce yang berkembang seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Itu sebagai media untuk berbisnis, kegiatan berbisnis, dan itu bisa kita akses dengan penggunaan internet ini sendiri. Jadi sangat mempengaruhi perkembangan di dunia. Sarana komunikasi. Kemudian ada yang disebut dengan sarana komunikasi, ini yang lebih berkembang lagi. Dari komunikasi yang awalnya tanpa internet, hanya sebatas sinyal saja, seperti komunikasi pun menggunakan handphone genggam yang dulu kita hanya bisa menggunakan SMS. Saat ini sarana komunikasi itu banyak. Kita bisa bertatap muka secara langsung dengan berbagai aplikasi. Kita bisa secara langsung chatting dengan teman yang ada di luar negara lain, itu dengan durasi waktu yang cepat. Jadi dampak positif internet itu banyak dalam sarana informasi, pendidikan, kegiatan bisnis, dan komunikasi. Dan mungkin masih banyak lagi dampak-dampak positif dari internet. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dampak positif dari internet ini. Kemudian setelah kita membahas dampak positif, pasti ada yang disebut dengan dampak negatif internet. Banyaknya penipuan. Dengan adanya internet banyak sekali penipuan-penipuan. Kemudian ada pencurian informasi yang gampang sekali diretas oleh hacker, mengambil data pribadi kita karena saking mudahnya, sangat mudahnya kita mengupload informasi yang kita punya. Itu harus diwaspadai juga, karena kita sebagai pengguna internet harus bijak dalam penggunaan internet supaya tidak terjadi penipuan dan pencurian informasi atau data kita. Kemudian ada pornografi. Nah, dengan akses internet, semua hal negatif bisa diakses. Jadi, untuk ini mohon yang tidak penting tidak usah diakses, karena
penggunaan internet pun bisa diakses dengan penggunaan email, karena masing-masing sudah menggunakan surat elektronik yaitu email. Bisa diakses, kalian bisa siapa yang bisa akses situs ini? Itu bisa terlihat dari akun email yang kalian gunakan. Kemudian karena adanya internet juga mengurangi sifat sosial. Contohnya apa? Antar teman tidak ada komunikasi. Berkumpul semua yang dipegang itu gadget. Saat di lab pun belajar, itu semua masing-masing fokus ke aplikasi-aplikasi yang dicari karena adanya internet tersebut. Karena internet bisa menghubungkan informasi yang kalian cari. Dengan adanya internet mengurangi sifat sosial kalian. Tanpa menyapa, bertemu, yang dipegang itu hanya sebatas benda elektronik yaitu handphone contohnya. Jadi sangat mengurangi sifat sosial, tanpa sapa, tanpa ngobrol yang dulunya biasa ngobrol bersama. Tapi dengan adanya internet ini banyak sekali yang sifat sosialnya itu berkurang. Jadi diusahakan dalam kondisi kalian berkumpul atau kalian sedang berdiskusi, kurangi penggunaan internet, apalagi dalam penggunaan sebuah gadget. Kemudian ada kecanduan. Dengan adanya internet banyak sekali sekarang game online. Game online yang bisa kalian akses itu menggunakan internet. Dengan adanya dampak negatif ini, kalian harus bisa bijak dalam menggunakan gadget yang terhubung ke internet. Manfaatkan internet ini sebagai media-media yang bisa membantu kalian dalam mencari sebuah informasi atau media komunikasi. Nah, kalian sudah sedikit banyaknya belajar tentang internet. Walaupun singkat, kalian sudah tahu apa itu internet dan dampak positif serta negatif penggunaan internet itu secara dasar apa saja. Untuk itu, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.